Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natawakkalu alaihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. وافتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا خزائن رحمتك وافض علينا من بركاتك ونفحاتك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رحمه الله تعالى ونفعه ونفعنا بعلومه في الدار اللهم آمين. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. Hadis yang pertama di dalam bab istiqamah, bab yang ke-8 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dari Abi Amrin, ada yang menyebutkan panggilan beliau Abi Amrah selain panggilannya Abi Amrin. Beliau adalah bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, katakanlah untukku di dalam Islam suatu perkataan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seseorang selain engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab permintaan itu dengan bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah kamu di dalam ketaatan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang yang datang sengaja untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun orang yang ada di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajukan permintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau minta kepada Rasulullah untuk diterangkan ataupun dijelaskan tentang bagaimana menjalankan Islam yang kira-kira tidak perlu lagi ada penjelasan diberikan oleh orang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahabat ini minta supaya diberikan pengetahuan tentang Islam yang ringkas, padat, dan tidak perlu lagi harus menanyakannya kepada orang lain. Bertanya kepada orang lain ada dua kemungkinan. Bertanya kepada orang lain karena tidak jelas
Mungkin juga bertanya itu karena dianggap yang sebelumnya belum lengkap. Bisa karena tidak jelas, bisa juga belum lengkap. Jadi artinya pertanyaan ini adalah jawabannya jelas dan juga lengkap, meliput semuanya sehingga tidak perlu lagi bertanya hal-hal yang lain kepada orang lain. Maka Nabi pun memberikan jawaban yang ringkas dan cakupannya menyeluruh. Yaitu katakan pertama amantu billah, kedua istaqim. Beriman kepada Allah, dan yang kedua adalah istiqamah, artinya terus-menerus berpegang teguh di dalam menjalankan ajaran agama. Beriman kepada Allah adalah pokok dari seluruh keimanan. Kalau kita beriman kepada Allah berarti juga lazim beriman kepada pokok-pokok keimanan yang lain. Karena itu ini adalah pokok dari pokok-pokok keimanan. Beriman kepada Allah berarti juga beriman kepada wahyu Allah yang diturunkannya melalui Al-Quran maupun melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu merangkum seluruh keimanan kita kepada seluruh pokok-pokok keimanan. Kalau kita beriman kepada Allah, maka kewajiban kita adalah juga memiliki keimanan terhadap apa yang wajib diimani oleh kita. Iman itu tidak cukup hanya di hati, ditanamkan di dalam hati kita. Keyakinan berupa keyakinan. Tetapi iman itu harus diikuti dengan perbuatan. Nah, perbuatan itu adalah ketaatan ataupun kepatuhan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu ada pada istiqamah yang kedua. Jadi istiqamah itu adalah lanjutan daripada yang pertama. Karena itu selalu digandeng antara iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh tidak dipisah. Ya, dua-duanya bergandengan. Iman di hati saja tidak cukup kalau tidak kemudian dilaksanakan iman itu dalam bentuk perbuatan. Jadi dalam hadis Nabi ini adalah mencakup seluruh dua macam amal namanya. Yang pertama adalah amalul qalbi, yaitu amal hati. Amal hati itu adalah berupa iman. Amal yang kedua namanya amalul jawarih atau amalul badan atau amalul abdan, yaitu amal tubuh. Amal tubuh itulah yang kita praktekkan dalam perbuatan, termasuk yang diucapkan melalui lisan. Jadi istiqamah di dalam menjalankan seluruh amal badan, termasuk lisan di dalamnya. Jadi penjelasan Rasulullah SAW ini menyeluruh sesuai dengan permintaan sahabat. Bahkan ini adalah salah satu antara hadis yang menjadi dasar dari semua ajaran agama. Ada beberapa hadis-hadis Nabi SAW yang menjadi pokok landasan dari seluruh ajaran-ajaran agama yang diterangkan melalui Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Salah satu hadis itu adalah hadis ini, yaitu qul amantu billah tsumma istaqim. Jadi ini bisa menjelaskan seluruh rincian-rincian yang ada dalam agama. Masalah keimanan semuanya mengacu kepada amantu billah. Masalah syariat itu semua mengacu kepada istiqamah. Nah, jamaah sekalian, pertama di dalam hadis Nabi SAW ini kita bisa memperoleh gambaran tentang kehidupan para sahabat.
di dalam gairah menuntut ilmu. Dalam gairah menuntut ilmu. Para sahabat itulah orang-orang yang senantiasa siap melaksanakan agama. Siap melaksanakan agama. Dan mereka perlu pengetahuan untuk menjalankan agama. Karena itu, ya Rasulullah, menjalankan agama itu harus berdasarkan kepada ilmu. Menjalankan agama tidak bisa direka-reka saja, dikira-kira saja, tapi harus melalui ilmu. Al-Quran itu ilmu, pengetahuan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi SAW itu adalah ilmu, yaitu pengetahuan yang kita terima oleh Rasulullah SAW. Atas dasar itulah kita melaksanakan agama. Tidak bisa agama itu diserahkan kepada masing-masing orang sesuai dengan kemauannya. Ya, apa yang kita jalankan dalam menjalankan agama itu adalah didasarkan kepada ilmu. Bila orang sudah menyatakan beriman, maka dia menyatakan siap untuk melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Tetapi tidak akan bisa kita melaksanakan tugas yang semestinya kalau kita tidak tahu bagaimana bentuk tugasnya. Maka untuk tahu itu, ya kita harus menimba ilmu. Jadi sahabat yang bertanya ini, apakah sahabat yang ada di majelis Nabi, ataukah sahabat yang memang sengaja datang secara khusus bertanya kepada Rasulullah bagaimana mestinya dia melaksanakan agama. Tapi pada intinya itu salah satu gambaran di antara gambaran-gambaran yang bisa kita dapatkan oleh riwayat hadis, bagaimana gairah para sahabat itu dalam menuntut ilmu. Maka salah satu di antara rahasia hadis ini menyebutkan amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian kata-kata kemudian dalam bahasa Arab dengan menggunakan kata-kata summa. Summa itu antara yang satu dengan yang berikutnya, yang kita sebut dengan kata-kata kemudian itu memiliki jarak ya. Urutannya memang berurutan, tetapi berurutan memiliki jarak antara yang pertama dengan yang kedua. Di sini ada dua perkara, yaitu perkara iman dan perkara istiqamah. Istiqamah itu adalah menjalankan ajaran agama. Kemudian kata-kata kemudian itu dalam bahasa Arab menggunakan summa itu adalah diperuntukkan adanya urutan yang memiliki jarak antara yang satu dengan yang lain. Artinya berurutannya tidak langsung berurutan. Karena itu memungkinkan di tengah-tengah antara dua perkara itu ada sesuatu yang lain yang tidak disebutkan, yaitu adalah menuntut ilmu. Beriman kepada Allah, tapi kemudian untuk kita melakukan ketaatan, menjalankan agama itu, antara iman dengan menjalankan ketaatan itu ada ilmu namanya di tengah-tengahnya. Itu sebagian ulama melihat hikmah kenapa Nabi mengucapkannya dengan mengatakan summa. Ini amantu billah summa istaqim. Qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian kata-kata kemudian summa itu litartib wa tarakhi. Jadi kalimat yang dipakai dalam bahasa Arab untuk menunjukkan adanya urutan, tetapi juga ada jeda ataupun jarak antara urutan yang ada itu. Jadi memang begitulah urutan-urutannya. Kalau kita perhatikan, untuk kita bisa menjalankan agama dengan benar, dengan tepat, dengan baik, itu adalah melalui ilmu. Jadi sahabat itu selalu bertanya kepada Rasulullah SAW sebelum mereka melaksanakan apa
apa yang menjadi kewajiban mereka dalam beragama. Kemudian jamaah rahimakumullah, istiqamah. Istiqamah itu adalah kelanjutan daripada iman yang disebutkan. Kita diperintahkan untuk menjalankan kewajiban, dan perintah Allah untuk menjalankan kewajiban itu sampai meninggal dunia. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian meninggal, bukan berarti melarang meninggal. Tidak. Melainkan kalian tetap menjalankan Islam. Wa antum muslimun. Sebelumnya apa bunyinya itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal, artinya sepanjang hidup kalian sampai kalian meninggal, hendaklah kalian tetap berpegang teguh kepada agama. Itu istiqamah. Kemudian juga Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surah Hijr. Yang tadi di surah mana itu? Surah Al-An'am. Surah Ali Imran. Yang tadi surah Ali Imran, ini surah Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah. Artinya jalankanlah ya kewajiban kamu dalam menjalankan ajaran agama Allah. Wa'bud rabbaka. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai ajal datang menjemput kamu. Yakin di situ adalah maknanya al-maut. Ya, maknanya adalah ajal. Nah, itu istiqamah. Istiqamah itu menjalankan sampai akhir hayat dijalankan. Hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, itu penjelasan daripada iman itu jamaah Allah bisa dijaga, bisa dipelihara dengan melalui amal soleh yang terus menerus. Jadi kalau kita pelihara, bahkan ditingkatkan amal soleh kita dari waktu ke waktu, maka itu akan memelihara dan menjaga iman. Dan waspadalah kalau amal semakin berkurang ataupun jauh daripada ketaatan, karena itu akan merusak, melemahkan iman itu sendiri. Jadi yang kedua itu sebenarnya juga adalah dalam rangka memelihara dan menjaga iman agar tetap bisa dipertahankan sampai maut menjemput kita. Kemudian jamaah Allah, di dalam makna istiqamah yang disebutkan Rasulullah SAW ini adalah bentuk daripada kesempurnaan iman. Karena tidak semua orang, bahkan mungkin juga termasuk kita itu, selalu berpegang teguh dari waktu ke waktu. Ada kalanya juga sebahagiannya terabaikan oleh kita. Nah, oleh sebab mungkin ketidaktahuan kita, mungkin juga sebab karena kelemahan kita menghadapi godaan-godaan dalam hidup kita. Sehingga istiqamah itu kadang muncul, kadang hilang. Walaupun tidak hilang semuanya, hilang sebagiannya. Nah, tapi kalau orang istiqamah terus-menerus, seperti yang diminta oleh Allah dalam Al-Quran tadi itu, istiqamahnya terus-menerus, itu adalah dalil yang menunjukkan kesempurnaan iman. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Bahwa iman itu bertingkat-tingkat.
Nah, kalau kita mencari iman yang paling sempurna, maka itu ada jawabannya pada istiqomah. Jadi begitu amantu billah, maka kalau ingin amantu billahnya itu dalam kedudukan yang tertinggi, maka itu bisa dibuktikan melalui istiqomahnya seseorang di dalam menjalankan agama. Bila dia istiqomah, maka imannya adalah paling bagus, paling sempurna. Karena itu, baik Imam Ghazali maupun imam-imam yang lain mempunyai kesimpulan yang sama, bahwa afdalul karamah al-istiqamah. Afdalul karamah al-istiqamah. Karamah itu apa? Karamah itu adalah ya kemuliaan, ya kedudukan mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kedudukan mulia yang paling afdal yang disebut dengan karamah itu, yang paling afdal bukan karena dia bisa berjalan di atas banyu, umpamakan bisa apa namanya, yang cerita-cerita tentang karamah itu banyak kelak, ini itu. Tapi yang paling afdal dari semua karamah yang memberikan itulah al-istiqamah. Jadi kalau kita itu hidup bisa istiqamah, maka itu karamah. Jadi karamah itu jangan hanya dilihat dari kejadian yang ganjil-ganjil, yang tidak biasa seperti dialami orang-orang biasa. Tapi yang paling tinggi di dalam karamah yang Allah berikan itu istiqamah. Al-istiqamah. Jadi mudah-mudahan kita bisa senantiasa berada di jalan istiqamah hidup kita. Karena itu sudah merupakan suatu kemuliaan yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah berpikir untuk mencari karamah dengan mengalami kejadian-kejadian yang aneh-aneh sehingga orang menjadi terpukau dengan diri kita. Tidak, malah itu bisa menjadi fitnah, bukan karamah. Jadi karamah yang sesungguhnya adalah istiqamah. Istiqamah. Karena dia adalah merupakan dalil bukti daripada kesempurnaan iman. Sebagaimana istiqamah itu juga adalah merupakan buah daripada iman. Kan iman itu adalah kepercayaan. Kepercayaan itu perlu pembuktian. Karena ada orang yang percaya tetapi tidak sepenuh hati. Ada juga orang percaya pura-pura percaya. Ini juga. Ya. Pembuktiannya ada pada istiqamah atau tidak istiqamahnya. Bila kita istiqamah, maka itu adalah hasil atau buah daripada iman yang kita miliki. Jadi kalau kita ingin menilai hasil daripada iman yang kita miliki, itu ada pada istiqamah di dalam menjalankan agama. Begitulah diantara yang terangkan oleh para ulama tentang faidah-faidah yang sangat banyak di dalam hadis Nabi SAW ini. Hadis ini memang ringkas, tetapi itu mencakup keseluruhan apa yang menjadi milik kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim dalam menjalankan agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian hadis yang pertama dan kedua adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wa saddidu wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlin. Rawahu Muslim. Wa qala rahimahullah ta'ala wal muqarabatu al qasdu alladhi la ghuluwa fihi wa la taqsira was sadadu al istiqamatu wal isabatu wa yataghammadani yulbisuni wa yasturuni.
dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qaribu wa saddidu." Qaribu artinya dekatkanlah secara bahasa artinya. Nanti ada makna yang dimaksud disebutkan di sini. Dekatkanlah, wasaddidu artinya luruskanlah secara bahasa. Dan ketahuilah sesungguhnya seseorang di antara kalian tidak akan mendapatkan keselamatan melalui amalnya. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau juga tidak mendapatkan keselamatan dengan amal yang engkau miliki, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku pun tidak. Wala ana. Kecuali kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyelimuti diriku dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Imam Nawawi menjelaskan beberapa kalimat yang ada dalam hadis ini, di antaranya kalimat qaribu tadi, kata beliau adalah bersengaja melakukan sesuatu tetapi tidak berlebihan, tidak juga terlalu kurang, ya, atau menyepelekan atau mengabaikan. Itu namanya qaribu. Atau dengan kata lain, bahwa setiap orang itu dalam melakukan sesuatu memang tidak selalu bisa maksimal jurang full, ya, maka jangan paksakan, tetapi lakukanlah yang mendekati itu, qaribu. Kemudian yang kedua itu saddidu, yaitu istiqamah yang kita bicarakan ini. Lurus artinya, berlaku lurus itu artinya lakukanlah dengan tepat, lakukanlah dengan benar. Al-isabah, tepat dan benar. Lurus, tepat dan benar. Kemudian kata-kata yataghammadani dalam hadis itu diterangkan oleh Imam Nawawi, maksudnya adalah yulbisuni wa yasturuni, memakaiani diriku dan menutupi diriku. Maksudnya adalah seperti yang tadi disebutkan, menyelimuti, diselimuti oleh rahmat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majelis beliau ini, beliau berpesan di dalam menjalankan agama. Dua pesan beliau, yang pertama adalah qaribu, yang kedua adalah saddidu. Qaribu yaitu lakukanlah tugas-tugas agama itu mendekati apa yang sempurna. Itu artinya bahwa terutama dalam soal istiqamah, istiqamah secara sempurna, begitu pula takwa dalam arti yang sempurna, itu adalah sesuatu yang berat, tidak gampang, tidak mudah. Kalau mendekati mungkin kita bisa berusaha, tapi kalau yang sempurna tidak. Allah memerintahkan dalam Al-Quran untuk kita bertakwa dengan takwa yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu yang sesungguhnya, yang sebujurannya dari kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ayat ini waktu disampaikan kepada para sahabat oleh Rasulullah SAW, itu sempat mengundang keluhan para sahabat. Ya Rasulullah, kalau kita diperintahkan untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa, rasanya di antara kita ini tidak ada yang sanggup. Kita sebagai manusia pasti punya kelemahan-kelemahan, kealpaan-kealpaan, kelalaian-kelalaian, macam-macam lah. Bisa juga keringat, itu bisa juga keringat terganggu, bisa macam-macam lah. Dalam hidup ini, sehingga kita itu kadang-kadang haqqa tuqatih yang dituntut dalam Al-Quran itu. Maka jam semula tidak lama setelah sahabat itu menyampaikan keluhan kepada Rasulullah tentang ayat itu, siapa di antara kami yang bisa melaksanakannya? Rasulullah rasanya tidak ada. Maka turunlah ayat Al-Quran,
Ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kesanggupan kalian. Bertakwalah sesuai dengan kesanggupan kalian. Jadi ayat adalah menyusul turunnya ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Istiqamah dengan benar-benar istiqamah itu sesuatu yang sangat berat. Karena agama itu ajarannya banyak. Ya, selain perintah ada anjuran, ada macam-macam larangannya, kemudian yang makruh. Nah, itu kalau semuanya dijalani secara keseluruhan gitu kan. Rasanya di antara kita ini kadang-kadang kita menemukan ada yang semua yang wajib, semua yang sunnah, semua yang makruh, semua yang haram ada pada tempatnya masing-masing. Rasanya kadang-kadang di antara kita yang kayak itu. Maka qaribu lakukanlah yang mendekati kepada yang sebenarnya. Nah, itu biasanya disebut dengan yang pertengahan. Yang pertengahan itu artinya tidak terlampau berlebihan, tidak juga apa namanya itu terlalu meremehkan atau banyak mengabaikan, taksir. Ya. Nah, pertengahan itulah yang dikatakan qaribu di sini. Nabi dalam salah satu hadis mengatakan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Yang pertengahan. Kemudian Nabi juga dalam hadis yang lain ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilaksanakan terus-menerus sekalipun sedikit. Wa in qalla. Nah, jadi istiqamah itu tidak harus semuanya. Istiqamah itu walaupun sedikit tetapi kita istiqamah. Itu jauh lebih baik daripada semuanya tapi kada istiqamah. Kadang-kadang. Kadang-kadang pada saat semangat pina banyak amalan. Pada saat koler hilangan amalan. Nah, kadang kita memang ada kondisi keadaan kita sangat bergairah untuk beramal. Nah, maka kita minta bimbingan guru apa aja yang bagus ulun amalkan. Kena minta pulang. Padahal jangan diukur kebanyakan bisi amalan itu. Ya, sanggup aja paling seminggu sanggupnya indahnya itu ampih ya gitu perah. Nah, jadi Rasulullah SAW dalam hadis yang lain itu apa? Ad-dinu yusrun wala yushaddu din illa ghalabahu. Agama itu memberikan kemudahan. Ya. Kalau kita berusaha untuk mempersulit diri, maka agama akan membebani kita. Kenapa agama membebani kita? Karena amal agama itu banyak. Kita kawan beramal sebanyak mungkin, banyak jenis amal dalam agama. Tapi kita nang kada sanggup memikulnya kebanyakan. Nah, tapi agama tidak menyuruh kita untuk semuanya itu. Agama selalu memberikan kemudahan sesuai dengan kemampuan kita itu. Banyaknya tugas-tugas itu adalah untuk pilihan sebagiannya, lebih banyak adalah pilihan. Agar setiap orang sesuai dengan kelapangannya, sesuai dengan kesempatannya, sesuai dengan kondisi tubuhnya, sesuai dengan perbedaan usianya. Nah, perbedaan semua itu membutuhkan adanya pilihan-pilihan amal yang bisa dilakukan dalam setiap keadaan dan kondisi. Bagi yang tuha misalnya, ya kada kawan amal nang pina berat-berat. Ada aja amal yang ringan, berzikir misalnya. Ya, Rasulullah SAW itu kalau didatangi orang minta dikasih
wasiat untuk beramal, maka beliau lebih dulu memperhatikan kondisi orang itu, yang mana yang cocok buat orang itu. Karena itu jawaban, sekalipun pertanyaannya sama, dari beberapa orang jawabannya bisa beda yang satu dengan yang lain, karena disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Ada contohnya aja ini. Jadi ada seseorang datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasul, ulun ini sebenarnya hendak pengumpat berjihad. Cuma ulun ini kada kawa lagi duduk nang model kuat, duduknya di atas tunggangan, baik onta ataupun kuda. Oh ya Rasul, kada usah berjihad ikan, kada usah berjihad. Ikan itu berzikir aja banyak-banyak. Nah bahasa kitanya begitu. Sama aja dengan orang yang berjihad. Ya, walaupun semangat jihadnya ada, tetapi kemampuan tidak menunjang. Bukan berarti dia tidak punya kesempatan untuk beramal. Dia dipilihkan amal yang lain. Nah ini maksudnya pilihan. Ada beberapa wanita yang juga semacam curhat atau apa kayak itu kan, mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa bubuhan lelaki yang aja yang diberikan kesempatan untuk berjihad? Kami ini gini banyak aja yang gagah-gagah ibaratnya itu kan, bubuhan binian nih. Hendak jual patah gana-gana itu. Nah, jadi jar Nabi. Naik haji itu ya Rasulullah adalah termasuk jihad yang paling afdal di antara jihad. Nah, jadi diberikan pilihan lain ya Rasulullah. Jadi tidak dipaksakan orang untuk harus sama antara yang satu dengan yang lain. Yang penting itu adalah dalam beramal bagaimana kita istiqomah. Ada yang cocok bagi keadaan kita, ada yang kurang cocok bagi keadaan kita. Maksudnya ini di luar yang wajib lah. Yang wajib pun juga ada diberikan fasilitas khusus bagi yang kurang mampu melaksanakannya dengan sempurna. Ada keringanan-keringanan dalam melaksanakan kewajiban. Kalau kau berdiri, kau aja duduk sesuai dengan kondisinya. Nah itu juga semua adalah semua bagian dari kemudahan yang diberikan oleh agama. Jadi jangan kita mempersulit diri. Bukan berarti kita tidak dituntut untuk banyak beramal. Silahkan bagi yang memang memiliki kemampuan untuk banyak beramal, asal bisa dipertahankan. Jangan nang Senin Kamis saja. Nah, bisa dipertahankan terus menerus. Karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, Abdullah bin Umar itu pernah semacam pandiran lah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, ulun ini berniat hendak tahajud saben malam. Ya Rasulullah, sebaiknya kada usah lah dulu saben malam. Kalau pindah kada tahan, cakap bahasa kita gitu kan. Kada ulun kawah aja Rasulullah SAW. Kemudian terus disampaikan ulun kawah puasa hari-hari, ulun kawah. Ya Rasulullah kada usah gin. Nang Senin Kamis saja gin dahulu. Kada kawah aja ulun ya Rasulullah. Nah, akhirnya betul Abdullah bin Umar ini siang puasa, kemudian malam tahajud gitu kan. Tapi seiring dengan bertambahnya usia, akhirnya nang dahulu waktu masih anom semangat aja, nah Tuhan ini maklum aja kan. Nah mulai ringkutan awak ya kala, mata mulai pindah kunang-kunang, intohot pindah menggatar. Nah kada kawal lagi nah kayak nang dahulu. Artinya mau kada mau itu berpengaruh di dalam mempertahankan amal-amal yang sudah ada. Jadi Jersiden hanya aku paham kenapa dahulu Rasulullah SAW itu manangati apa ngarinya aku supaya jangan terlampau berlebih-lebihan banyak-banyak. Kalau kada sanggup mempertahankannya terus menerus. Nah, rupanya hanya Jersiden merasa itu imbas sudah mengalami. Tapi Rasulullah kada juga melarang. Kalau memang hendak merasa sanggup silahkan aja. Cuma
kawalah kamu pertahankan seterusnya begitu. Nah, itu yang Rasulullah SAW ingatkan di dalam hadis. Innallaha la yamallu, sesungguhnya Allah itu tidak akan bosan memberikan orang pahala. Jadi kan kita beramal banyak nih pahala tuh diberi terus oleh kamu. Hatta tamallu, sehingga kalian sendiri yang akan jadi bosan. Kalau Allah tidak jadi masalah, memberi pahala aja kan, tapi kita yang kayak menghadapi masalah. Ya kalau gigih, tapi akhirnya loyo. Nah, artinya loyo tuh ada saatnya kita ini ada tahu meneruskan. Ya. Nah, innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa bosan sehingga kalian sendiri yang akan jadi bosan. Itu tentang apa? Mengingatkan tentang ukurlah kemampuan kita di dalam kita melakukan amal-amal kita sesuai dengan kemampuan keadaan kita masing-masing. Jadi jangan sampai kita akhirnya menjadi bosan dalam melaksanakan agama. Agama itu harus dijalankan dengan senang hati. Nah, bukan karena dipaksa-paksa, tidak. Untuk hal-hal yang sifatnya didorong oleh gairah yang tinggi dalam beramal itu. Nah, itu istiqamah itu berkaitan dengan itu. Untuk bisa kita istiqamah, ya orang tipnya adalah seperti pesan Rasulullah, qaribu wasaddidu, qaribu wasaddidu. Kemudian termasuk di antara makna saddidu tadi yang salah satu maknanya istiqamah adalah juga tepat dan benar. Untuk tepat dan benar di dalam kita melaksanakan amal itu, lagi-lagi seperti yang tadi sudah sampaikan, melalui ilmu. Jadi kita duduk di majelis ilmu itu diantaranya adalah untuk kita semakin tahu bagaimana tepatnya dan benarnya kita dalam beramal atau melaksanakan amal-amal agama kita. Kemudian di bagian terakhir, ringkas saja, ini juga sering diungkapkan, disampaikan bahwa Rasulullah menyampaikan tidaklah seseorang selamat, bahkan dalam riwayat yang lain tidaklah orang masuk surga disebutkan gitu kan, melalui amalnya. Sahabat ini bertanya, mungkin kita juga bertanya seperti sahabat mempertanyakan hal itu. Ya Rasulullah, misalnya kita itu amal tidak menentukan seseorang masuk surga atau menentukan keselamatan seseorang, buat apa beramal kan gitu lah. Jadi sampai sahabat itu bertanya, pian pang kayak itu jualah ya Rasulullah, rumusnya nih masuk surga itu bukan karena amal. Iya aja Rasulullah. Nah, jadi begini Rasulullah. Bukan berarti bahwa amal itu tidak ada gunanya untuk kita mencapai surga. Maksudnya adalah begini, bahwa amal kita itu tidak sebanding dengan surga yang Allah berikan. Maka kita harus selalu bersyukur. Dalam beramal tetap harus ada ditambahi dengan syukur kepada Allah. Jadi kalau kita bisa beramal, kita bersyukur. Kenapa? Karena sebenarnya amal kita itu tidak cukup untuk kita bisa mendapatkan surga. Nah, sekalipun kita diberikan kesempatan hidup 1000 tahun, nah untuk ditukar dengan surga tidak bisa, ya Allah. Tidak bisa. Seandainya kita istiqomah siang malam ibadah saja tidak ngurusi yang lain, tidak bisa ditukar dengan surga. Kenapa kira-kira ya? Ya banyak kayak jawabannya itu. Ya diantaranya kita bisa beramal itu pun karena nikmat yang Allah berikan pada tubuh kita untuk bisa beramal. Dan yang menggugah hati kita untuk beramal itu pun adalah bimbingan yang Allah berikan di hati kita. Tidak semua orang kan tertarik untuk beramal. Nah, itu menyangkut tentang dibimbingnya hati seseorang untuk beramal, yang kemudian dia beramal, itu disebut dengan taufik namanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun sangguplah kita membalas kebaikan Allah itu berdiri kita. Tidak bisa kita. Nah kemudian coba yang gampang saja begini. Surga itu kalau dimiliki, sampai kapan kita bisa memilikinya? Selamanya. Abadi. Surga itu ditempati untuk dinikmati seluruh fasilitasnya yang sempurna itu untuk selamanya. Kita beramal Bang? Apa kita beramal selamanya? Tidak.
Kita beramal ini hanya ukurannya berapa? Kalau dikumpulkan kada sepanjang usia kita. Amal kita tuh kalau dikumpulkan, sholat aja kalau dikumpulkan paling berapa persennya dari usia yang kita jalani. Tambahlah dengan amal-amal selain sholat semua yang kita kerjakan itu. Mungkin separuh usia kita saja kalau dikumpulkan belum sampai kira-kira itu kan. Kita memiliki usia 60 tahun misalnya gitu. Kumpulkan semua amal-amal kita itu dikalkulasi, ternyata waktunya kalau dikumpulkan kada sampai separuh umur yang kita gunakan untuk ibadah. Jadi di mana kita menempatkan amal itu bisa sebanding dengan surga? Kada ada hitungannya. Kada ada kita bisa menemukan orang tuh korelasinya, hubungan hitungannya itu nah, bahwa amal itu bisa ditukar dengan surga, nggak bisa. Mau barang yang abadi itu bisa ditukar yang dengan sementara ini aja lah. Sementaranya itu yang sedikit, kada banyak. Kita hidupkan sementara, dibatasi oleh usia yang sedikit sekali. Nah, coba bayangkan dengan surga itu. Surga itu bukan untuk dinikmati setahun 2 tahun. Setelah itu expired umpamanya kan, kada kau dipakai lagi fasilitas yang dari surga, enggak. Fasilitas surga itu tidak pernah berubah, bahkan dari waktu ke waktu bisa bertambah. Masya-Allah. Dan itu digunakan dinikmati oleh kita untuk selama-lamanya. Nah, tapi tetap saja Allah menyatakan dalam Al-Quran, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan amal yang kalian kerjakan sewaktu di dunia. Tetapi kita beramal itu karena karunia yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa rahmat Allah lah, karunia Allah lah yang menutupi kekurangan untuk bisa mendapatkan surga itu. Kekurangannya berapa? Banyak. Sementara amal itu kalau kita nilai hanya debu saja di alam semesta ini. Yang kekurangannya itu selain debunya itu semata-mata adalah karena kasih sayang Allah saja kepada kita. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sungguh luar biasa. Jadi haruslah kita ini beribadah itu dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, di mana kurang cintanya Allah kepada kita? Nah, semua keperluan hidup kita itu disediakan oleh Subhanahu wa taala. Maka kalau kita beribadah, beribadahlah kepada Allah dengan kecintaan kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah sangat mencintai kita sebujurnya. Nah, apalagi kalau sudah kita bicara soal antara amal dengan surga yang Allah janjikan buat kita. Demikian insyaallah, mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah menjalankan tugas-tugas agama kita, ibadah kita terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم حققنا بالتقوى والاستقامه